kalau aja kalian nonton video gue yang kemarin minggu lalu, kalian tuh udah pasti mantep banget dah. Tapi kalau misalnya belum nonton, gak apa-apa, jangan lupa tonton yang kali ini ya. Mari kita mulai video kali ini. Hai guys, balik sama gue William Sudana. Dan di video kali ini kita akan ngebahas perjalanan gold setelah kemarin gold udah nyampe 2700 sesuai dengan analisa kita yang ini ya. Nih, 6 days ago, minggu lalu persis di hari Minggu juga gue rilis dan gue bilang di sini bakal hit 2700 ya. Dan bener aja kita udah hit 2700, bahkan udah ekstra 200 pips dari plan di sini. Dan kita di sini udah point out bahwa dengan posisi ini maka gold udah new ATH. Banyak teman-teman yang bilang gold setiap minggu all time high. Iya. Kenapa? Banyak faktor. Gue kemarin sempat bahas juga di TikTok Live bahwa kondisi saat ini memang mendukung untuk gold terus terbang ke atas. Satu, kita ngomong perang Israel-Iran yang masih belum selesai. Kemudian berita terbaru ada leader Hamas itu terbunuh katanya. Kemudian China mau attack Taiwan, ya kan? China yang lagi menahan stimulusnya secara ekonomi. Jadi secara geopolitik tadi peperangan masih berlanjut ya. Masih nonstop berlanjut. Kemudian pemotongan suku bunga akan terjadi lagi. China masih nahan stimulusnya, ya kan? Berarti banyak uncertainty dari geopolitik dan juga ekonomi. Itu yang akan membuat gold akan terus menjadi pilihan dan harganya akan terus naik. Ya, means kalau gini, harga naik karena currency-nya melemah. Bukan karena goldnya naik ya. Tapi karena perbandingannya XAU-USD, ya USD-nya melemah, maka XAU-nya maka naik. Oke, jadi nextnya kira-kira akan seperti apa? Mari kita bongkar langsung ke chart aja. Di sini, kalau misalnya kita perhatikan, ini candle terakhir. Lihat candle terakhir ini super bullish guys. Ini hari Jumat ya. Hari Jumat ini luar biasa. Walaupun kita perhatikan di hari Senin itu lumayan choppy. Tapi minggu kemarin tuh sempat kena sampai pivot weekly aja. Setelah pivot weekly dia lumayan sedikit choppy, lalu lanjut terbang ke atas. Kita perhatikan di sini candle Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 candle strong bullish ya. Walaupun di sini banyak rejection, tapi semuanya strong bullish. Ini menandakan powernya masih kencang. Oke. Kalau kita turun ke sini, ini adalah hasil bongkar minggu lalu. Ya, ada 2673. Di sini ada 2686, 2700. Ya. Ini 15 kalian 2722. Jadi ini bisa kita hapus sebagai masa lalu yang bisa kita tinggalkan. Oke. Nah, kalau kita lihat di area di sini ya, ini juga 2605 ini adalah area bawah kita ya, yang menjadi area invalidasi nih untuk dia break. Tapi karena dia sudah ini pullback, kelas pullback di sini, maka low di sini valid karena high yang ini udah diambil. Kemudian ini adalah high kita, maka kalau kita tarik Fibonacci dari sini, extensionnya ya 1618-nya ada 2736, maka ini bisa menjadi area pantau pertama untuk pergerakan kenaikannya. Probably kalau setelah ini dia akan turun 2736, baru mungkin dia reject lagi ke bawah karena ini yang menjadi ini area ATH kita 2685, maka mungkin ada potensi untuk dia turun lagi, retest resistance become support, baru untuk kemudian lanjut lagi. Oke. 2618-nya ada 2820 ya. Walaupun kita ngomong ini masih 1000 pip lagi ke atas nih. Enggak, dari sekarang 800 pip ya. Ya, tapi enggak 1000 pip, persis 1000 pip. Hukum 1000 pip, guys. Kalau kita perhatikan sekarang 2720, ini 2820 persis 1000 pip ya. Nah, ini bisa aja terjadi karena geopolitik masih belum reda. Jadi dengan posisi itu, maka kita bisa expect
gold pasti akan melanjutkan kenaikannya. Maka dengan posisi seperti ini, sebenarnya gue bisa bilang setiap koreksi yang terjadi adalah momen untuk kita buy. Kalau di TikTok kemarin gue live, banyak yang nanya, bang sell di berapa, sell di berapa. Of course gak ada salahnya gitu ketika kita berkaca, oh saya mau sell nih, saya mau sell. Karena probably harga pasti akan masih naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, ya kan? Kita tetap bisa incer sell, tapi yang menjadi satu kebodohan menurut gua adalah ketika lu mau sell tapi nggak mau pakai SL, gitu. Maunya sell tapi nggak mau pakai SL, sehingga ketika sellnya dibawa naik kayak begini, dibawa naik. Ada yang cerita kemarin dia ada sell di 2.700. Ya kan 2.700 di sini. Terus kemudian dia nggak mau, udah lari 200 pip ke atas, terus masih ditahan. Buat apa? Posisinya ini strong bullish guys, masih nih. Perhatiin ini nih. Ini strong bullish gitu. Ini masih strong bullish. Walaupun kita tahu bahwa ini adalah area liquidity yang mungkin aja. Ini kan area liquidity ya, semua. Setiap area ini adalah semua liquidity. Jadi kalau misalnya dia mau blast ke sini bisa juga, tapi apakah pertanyaannya kapan gitu? Apakah kita mau maksain trading dengan harapan terus bahwa oh ini adalah sell set liquidity ini gitu ya, tapi sedangkan di sini masih bullish channel nih kalau tarik begini, aduh gimana sih ini ya, ini masih bullish channel gitu, dia masih dalam bullish channelnya, berarti apa dia mesti nunggu break dulu ke sini gitu. Ketika dia udah turun pun dia tetap akan dites ke atas, baru turun lagi, turunnya pun perlahan gitu. Apalagi kalau ada yang nahan di bawah gitu. Jadi kalau menurut gua dalam fase bullish seperti ini nggak apa-apa kalau kalian mau nunggu sell, tapi dibatasi di mana area invalidasinya, sehingga ketika ini di break begini ya udah let go, biarkan dia kena SL. Trading itu soal kita memanage resiko juga gitu. Nanti mungkin di video selanjutnya gue akan bahas kenapa sih orang masih margin call gitu ya, supaya bisa menjadi pengingat kita semua, bisa menjadi reminder buat kita semua. Tapi yang pasti dalam posisinya sekarang ya kita ngelihat ini ada bullish continuation. Dari daily kita perhatikan ini ada setup menurut gua. Ini kan kita perhatikan ini adalah daily base rally ya. Oke. Ketika kita ngelihat di sini ada rally base, maaf kepencet. Ini ada rally base rally, maka kita bisa perhatikan di sini ini ada setup CB1 buy di sini ya. Nah, maka area buy kita yang enak sebenarnya di mana? Sebenarnya kalau kita ngomong dari point of view daily, menurut gua ini menjadi area yang enak buat buy. Ya, karena cocok banget di sini ada shadow yang belum dimitigate. Berarti 2646. Tapi kalau kita ngomong daily, artinya jauh banget kan. Nah, dari sisi CB1-nya sendiri, 1618-nya udah kena 2717. Maka sebenarnya nggak salah kalau misalnya orang mungkin mau nge-sell di sini 2717 nih. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, apakah dia akan lanjut ke atas atau begini, atau dia mau langsung lanjut gini, langsung lanjut dari ke atas gitu. Nextnya berapa? 2788, jauh banget. Kalau kita ngacu pada setup Fibo Musang yang ada di sini, ya. So setiap orang punya preferensinya, setiap orang punya metodenya, mau menggunakan pendekatan yang mana. Menurut gua semua itu sah, gitu. Ya, nggak ada satu metode yang benar, nggak ada satu metode yang salah. Semuanya sah. Semuanya lah jadi kayak agama. Tiap orang punya caranya untuk menentukan di mana saya mau entry, di mana saya mau exit. Tapi kalau kita mau nunggu di area murah berdasarkan setup Fibo Musang di sini 2646, 2638 gitu. Kalau mau nunggu mungkin lihat dulu di 2673, apakah setelah dia ketemu di sini ada area rejection, mungkin kita lihat di sini. Setelah di sini mungkin ada setup lagi di timeline kecilnya, ya bisa lanjut untuk ke atas ini. 2673. Ya, ini kan berarti previous
previous TH dekat sini, atau di base area di sini bisa 2666. Jadi area 2685 ke bawah itu mungkin area yang oke untuk kita entry buy dari point of view daily. Oke. Tapi kalau misalnya kita cocokin lagi probably dari weekly strong candle ya. Lihat dong weekly-nya aja dia benar-benar tutupnya dikit banget kayak gitu. Ya bisa jadi dengan posisi ini nanti timing HB-nya ada kecil, keciduk. Bisa jadi ya putar balik. Dari sisi H4 sih ya mirip-mirip lah, dia continuation kan. Di sini setelah dia pasca break di sini. Ini ada juga sama setupnya, ini drop base drop. Di sini ada patah. Kita cek di sini. Ini juga di sini ya. Menuju 2726. Maka next dengan posisi 2721 ini kan akan 22 27 berapa 2722 ya. Ini kan jadi high before weekly ya. Weekly. Karena 2726. Kita lihat 2726 itu kalau nggak salah akan jadi R1 daily-nya Senin deh gitu. Nah, ini bisa menjadi area, maka kita bisa ngelihat juga nih 2726 di sini apakah nanti akan ada rejection gitu. Jika ini ada rejection, kita bisa turun ke bawah antri gitu. Oke. Karena ini juga kencang ya, benar-benar nukik banget ya naiknya di hari Jumat kemarin. Benar-benar itu pasca US Open langsung bus ke atas. Bahkan Asianya pun udah ngebut banget ya. Oke, kita bongkar sekarang turun ke daily, weekly. Di weekly kita memperhatikan dari sisi Kopta ya. Kita lihat sekarang. Sekarang udah masuk week 3. Kita lihat dia week 4. Week 4 bulan Oktober ya. Berarti secara timingnya Oktober, week 4 ini udah masuk dalam timing target month. Oke. Kemudian dari sisi quarter, ingat dari sisi quarter 4, timing quarter, kita masih ada timing busur quarter ya. Tapi timing di semesternya sudah target. Timing target. Oke. Timing yearly juga target. Timing target yearly. Walaupun sekarang kita lihat di sini R4 yearly ya. R4 yearly sudah tercapai ya. Berarti sebenarnya secara ini yearly-nya ini udah done nih. Karena udah sampai R4. Oke. Kemudian untuk semester, lihat udah kena R2 semester. Ya, R2 semester. Ini sudah sampai R2 semester. Untuk quarter kita perhatikan, ini udah sampai R1 quarter ya. R1 quarter. Untuk month kita lihat udah sampai R1 month juga 26.2700. Artinya sekarang seberapa jauh kenaikannya untuk di bulan Oktober ini. Kita akan mengacu nanti turun ke behavior dari time frame kecil-kecilnya. Di weekly-nya akan seperti apa, di daily-nya seperti apa. Karena yang akan menentukan kenaikan atau penurunannya nanti akan di-drive dari time frame kecilnya, guys. Oke. Dengan kita melihat sekarang week 4-nya ya. Week 4-nya ini masih hukum jika up. Maka kita bisa expect masih ada kenaikan dulu. Sampai nanti kita akan lihat adanya mungkin daily yang merah atau hukum jikanya down, atau mungkin ending dari week 4 ini tutup merah sehingga week 5-nya down, baru kita bisa expect adanya penurunan. Oke. Tapi selama week 4-nya tutupnya biru sehingga ini bukan down, maka ingat bias kita masih naik ke atas. Oke? Itu yang akan menjadi patokan kita. Kita tutup. Nah, dari posisi sekarang kita bisa ngelihat pivot weekly kita ada di 2691. Ya, ini adalah ATH. Maka
kita bisa turun 2691 bisa menjadi area tunggu kita untuk weekly. Ya, karena ini area busur kita ada di sini. Ya, 2691 ini sampai S1-nya di sini. S1 weekly di 2660. Nah, tadi cocokin lagi 2660 itu apa? Nih. Tadi kita ngeliat 2660 area ini tadi ya, area tunggu kita ya, 2660 ya, ke bawah ya. Nih 2660 di sini. Bisa menjadi area pantau, area tunggu. Itu dari sisi weekly. Tapi apakah mungkin kalau kita ngelihat sekarang posisi daily-nya dengan strong candle seperti ini, maka ekspektasi kita pivot daily kita ada di 2710, lumayan jauh, sekitar 100 pip dari harganya sekarang. Tadi kita bilang 2727, 2728. Tadi di H4 ingat Fibo musangnya 208 nya 2728. Maka cocok nih ada confluence. Maka kita bisa nanti nunggu apakah dari pagi-pagi kalau kayak gini posisinya mungkin bisa jadi kayak minggu lalu Asia-nya gap down. Ya. Tapi kemudian dia bisa kelarin tugasnya. Kita tunggu apakah nanti dia kelarkan tugasnya cepet-cepet, kemudian dia turun ke bawah untuk kejar ke pivot weekly-nya dulu, baru kemudian dia mau lanjut lagi ke atas R1 weekly. Atau sebaliknya, dia terlalu ngebut, kencang, lari, cepat ke R1 weekly, ya. Karena next R2 month kita, R2 weekly kita 275, R2 month-nya di 2800. Jauh banget ya, tinggi banget ya. Tapi R2 weekly kita 2775, R1 weekly kita ada di 2744, 2750. Kalau misalnya diingat angka 40 kayaknya juga salah satu angka yang sakral ya. Seringkali menjadi area-area persinggahan gitu. Nah, di situ sih kalau menurut gua point of view-nya. Jadi kita perhatikan yang pasti daily ini karena dia close open-nya besok itu sangat berdekat dengan HB-nya. Maka bisa jadi terjadi seperti ini. Dia gap down, bisa jadi gap down, kemudian dia Eropa dan US-nya dia kelarin tugas, kemudian balik lagi, atau karena dia terlalu gede range-nya, bisa jadi Seninnya untuk skenario-nya dia bisa aja dia kelarin tugas karena pendek aja deket, kemudian dia sideways perahu kecil di sini. Bisa jadi tutup merah Seninnya. Ketika tutup merah Seninnya, mungkin dia akan lanjut turun lagi ke bawah ke pivot weekly. Untuk ambil order lagi ke bawah, baru setelah itu beranjak naik lagi ke atas untuk R1 weekly. Gitu. Itu skenario gue untuk minggu depan. Ya. Jadi kita pantau nih area 2744, area 2727, karena mungkin 27 bakal jadi rejection dulu. Karena Senin besok akan menjadi timing busur weekly. Ya, jadi jangan terlalu FOMO untuk buy. Ingat, sabar aja nunggu di areanya, dan kalau mau sell pun juga bisa dibatasi. Untuk minggu depan kita ngeliat ada berita apa. Minggu depan, this week, salah, next week. Nah, kalau kita perhatikan di sini 22 Oktober nggak ada berita kuning. Oke. 23 Oktober Kanada akan ada pengumuman rate decision, ekspektasinya diturunin lagi gede-gedean. Oke, berarti bisa jadi goldnya naik lagi di sini. Hati-hati, Kanada juga berpengaruh sih. Existing home sales ya. Ini penjualan rumah. Kalau ini diperkirakan naik, kalau naik berarti ekonomi US bagus, goldnya bakal turun. Kemudian di hari Kamis akan ada jobless claim ya, new home sales. Ini diperkirakan turun. S&P Global Service PMI ini juga turun, bisa jadi naik. Ini goldnya sesuai dengan timing targetnya. Ini juga pada jelek ya angka-angkanya ya. Pengangguran juga diperkirakan naik juga gitu. Hari Jumatnya ada apa? Michigan durable good order ya gitu. Jadi yang paling krusial sebenarnya hari Kamis karena datanya kira-kira jelek nih kalau perkiraan sih gitu. So buat kalian juga yang newbie pengen belajar trading ya, kita ini tolong tonton video yang ini. Program 100% loss garanti
free newbie trading camp. Ini hanya sampai tanggal 23 Oktober aja untuk pendaftarannya. Jadi kalian bisa buka akun ZFX, linknya ada di video description di bawah. Cukup deposit $100. Kemudian kalian bisa dapat loss garansi up to $500. Of course, $100 emang kecil, tapi memudahkan untuk yang pengen coba belajar. Jadi di sini sifatnya belajar tapi disupport sama ZFX supaya kalian bisa experience real trading dengan step by step dibantu sama mereka. Ada webinar juga kalian bisa ikuti, kalian bisa dapat e-sertifikat juga. Jadi bisa dimanfaatkan untuk yang mau belajar trading. Semua linknya ada di bawah ya, kalian bisa manfaatkan selagi ada. Karena mungkin program seperti ini tidak terjadi lagi. Dan menurut gua kalau pengen mempelajari, why not gitu kan, alokasikan waktu, alokasikan modal, berarti $100 juta aja. Yang ini bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Oke, tonton video ini, jangan di skip, jangan lewatin. Udah gue jelasin satu persatu nih supaya kalian bisa paham juga gimana mekanismenya. Oke, dan kalau kalian pengen belajar Kopta juga, kalian bisa mampir di sini. Ini ada member only videos juga yang bisa kalian ikutin. Join aja di sini untuk eksklusif konten ya, yang level 2 ya. Di sini kalian bisa belajar dan menikmati konten-konten videonya. Yaudah, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan komen juga pandangan kalian untuk minggu depan goldnya akan sejauh apa naiknya, kira-kira kalau turun sejauh apa juga. Dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.